Diri manusianya lah yang tak mau dikatakan manusia itu maha tidak nyata. Akan tetapi yang nyata hanya Tuhan. Tidak mau manusia termasuk saya. Berarti ini kan manusia yang mensekutukan Tuhan. Manusia yang ingkar dari penciptanya. Seolah-olah manusia itu menciptakan apa yang dikerjakannya sendiri. Apa bedanya kita semua dengan orang-orang ateis yang tak bertuhan itu? Kita sering mengolok-olok orang kafir. Kita sering mengolok-olok orang ateis. Padahal yang kafir, padahal yang ateis ternyata tidak disadari diri kita sendiri selama ini. Maka dari itu kita mudah mengkafir-kafirkan orang, kita mudah mensalah-salahkan orang, kita mudah mengateis-ateiskan orang. Kenapa? Karena sesungguhnya cerminnya ya diri kita sendiri. Coba bila kita sudah mengenal Allah, coba kalau kita sudah percaya dan yakin dan mengimani ketidakwujudan diri kita. Coba kalau kita mengimani ketidakwujudan, ketidakhidupan, ketidaknyataan diri manusia kita sendiri. Ternyata yang nyata hanya Allah. Maka kita akan meyakini, akan mengimani bahwa sebenarnya seluruh manusia itu siapa? Al-insanu syirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu hanyalah rahasia Tuhannya. Manusia itu hanyalah baju Tuhannya. Bagi manusia yang sudah sampai ke tahap ini, maka manusianya sudah tak mampu melihat manusia yang lain. Jangankan melihat manusia yang lain, melihat dirinya saja sudah tak mampu lagi. Kenapa manusia tidak mampu lagi melihat dirinya sendiri? Karena manusia masih ingkar. Kenapa manusia sudah tidak mampu menyaksikan dirinya sendiri? Karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya yang maha wujud, kembali kepada Tuhannya yang maha hidup, kembali kepada Tuhannya yang maha nyata, kembali kepada Tuhannya yang mengatur segalanya. Berarti kemanapun kau hadapkan wajahmu, pandanganmu, telingamu, ya itulah Tuhan itu sendiri. Dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi bagi manusia yang belum kembali kepada Allah, bagi manusia yang masih menjadi Tuhan atas hatinya sendiri-sendiri, maka ia akan disiksa, maka ia akan diuji dengan perintah dan larangan. Sebenarnya perintah dan larangan itu hanya satu saja. Apa itu? La tusyrik billah. Itulah perintah dan larangan. Jangan ingkar kepada Tuhanmu. Itulah perintah dan larangan. Dilarang mensekutukan Allah. Diperintah untuk selalu kembali kepada Allah. Hanya itu yang dituntut Tuhan. Bukan yang lainnya. Sedangkan syariat-syariat yang kita kerjakan, bila manusianya tidak punya iman, tidak punya keyakinan, tidak punya ketakwaan bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah, bahwa yang berkuasa hanya Allah atas dirinya, bagaimana mungkin manusianya itu menjadi hamba-hamba Tuhan? Jadi bila manusianya sudah meyakini bahwa kewujudan inilah Allah, kehidupan inilah Allah, kenyataan, kekuasaan inilah Allah, maka manusianya sudah lulus dari ujian-ujian itu. Kenapa? Yang mendengar, kenapa yang melihat, kenapa yang berkuasa, kenapa yang hidup, kenapa yang nyata hanyalah Allah saja. Mana mungkin manusianya yang sudah tak ada lagi kedirian manusianya, dan mana mungkin manusianya yang sudah kembali ke rahmat Tuhannya akan diuji lagi. Ya sudah lulus. Ujian-ujian itu berlaku hanya bagi manusia-manusia yang menjauh dari Tuhannya, yang kafir, yang kufur, yang ingkar hatinya kepada kewujudan
kehidupan Tuhannya. Manusia-manusia yang masih merampok, merompak, membegal, yang masih memusuhi Allah, itulah orang-orang yang akan diuji dan disiksa oleh dirinya sendiri. Kenapa dia menguji dirinya sendiri? Kenapa ia menyiksa dirinya sendiri? Karena ia tidak mau ada Tuhan yang selain dirinya sendiri di dalam hatinya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga dari surat Al-Insan. Tanda bukti bahwa manusia itu maha gaib. Tanda bukti bagi manusia itu maha tak nyata. Tanda bukti bagi manusia itu sebenarnya manusia itu maha tak ada. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Yang artinya sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jadi inilah jalan yang lurus yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Jalan yang lurus apa? Jalan yang lurus itu adalah hanya agama yang esa, hanya agama yang tunggal, hanya agama Islam menurut Allah, bukan Islam menurut manusia. Selama ini agama Islam menurut manusia kan agama yang menurut hawa nafsunya benar. Yang mana kita merasa benar dengan agama Islam yang kita peluk, sehingga kita mengkafir-kafirkan agama yang lain daripada agama lainnya yang tidak Islam. Itulah agama-agama yang palsu. Bagi manusia yang sudah kembali kepada inna dina indallahil Islam, maka selamatlah hatinya dari apa? Dari fahsya wal mungkar. Selamat hatinya dari apa? Dari kedirian manusianya. Sudah selamat manusianya dari apa? Dari memandang manusia-manusia yang lainnya. Itulah yang dimaksud Islam. Jadi semua manusia atau semua nama-nama agama, pemeluk nama-nama agama, semua golongan-golongan, semua aliran-aliran layak menjadi kekasih Allah bagi yang mau. Bila menjadikan hanya Allah sebagai kekasih di dalam hatinya, bila menjadikan Allah sebagai yang paling wujud di dalam dadanya, bila menjadikan Allah yang paling hidup di dalam diri yang menghidupi dirinya, maka itulah Islam di sisi Allah itu. Selamatlah hatinya dari sifat-sifat kemanusiaannya, selamatlah dirinya dari binatang-binatang ternak yang ada di dalam dirinya yang selalu mengikuti langkah-langkah setan. Dan maka bila manusianya sudah Islam yang seperti ini, maka memandang manusia-manusia lain syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda, memandang dari yang satu kepada yang banyak dan memandang dari yang banyak kepada yang satu, yaitulah orang-orang yang sudah masuk Islam agama aslinya. Islam itu agama asli manusia. Apa? Manusianya menjadi maha gaib lagi. Manusianya menjadi maha tak wujud lagi. Manusianya maha tak hidup lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga yang ada hanyalah maujudan illallah. Sehingga yang ada hanyalah la ilaha illallah. Hal ini bisa diraih siapapun manusianya. Hal ini bisa diraih apapun manusia itu agamanya sekarang. Dan tidak menjamin orang-orang Islam pun juga sampai ke makom ini. Maka dari itu nikmatilah hidup ini. Maka dari itu jangan menilai-nilai lagi diri manusia. Akan tetapi nilailah dirimu sendiri. Selamatkanlah dirimu. Ku anfusakum. Selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah dari apa? Selamatkanlah dirimu dari jalan-jalan diri manusiamu di hatimu.
wa ahlikum naro, dan seluruh manusia dari api neraka.